Guys, gue punya pengakuan. I don't use Arch by the way. Di akhir bulan Januari ada fitur Systemd yang dihapus oleh developer Systemd, yaitu Suspend. Fitur ini penting banget karena laptop gua nggak punya fitur ini di level hardware, dan gua butuh fitur ini buat stop pemakaian laptop gua dengan cepat. Masalah ini datang ketika gua update sistem gua setelah sekian lama, jadi solusinya bisa aja dengan gua rollback ke versi lama. Tapi masalahnya gua nggak tahu mulai dari tanggal berapa masalah Systemd ini, karena gua update sistem gua ini dengan secara random. Dan kalau misalkan gua tahu kapan tanggal update dari Systemd ini, gua harus rollback segalanya karena Arch Linux gak dukung partial upgrade. Karena ini semester baru yang biasanya gue bakal rollback dari OS backup gue, kenapa nggak sekalian pindah distro baru? Kebetulan juga gue punya SSD yang nganggur, dan ketika distro pindahan gue bermasalah, gue bisa aja pindah lagi ke OS utama gue. Dan dari sinilah gue bakal milih distro yang bakal gue pakai. Karena sekarang lagi ramenya distro immutable, gue mungkin bakal pakai distro jenis ini. Distro immutable adalah distro yang membatasi atau bahkan mencegah perubahan dari sistem inti kita. Batasan ini ada biar sistem kalian bisa sestabil sistem kalian saat pertama kali kalian install sistemnya. Batasan ini juga bisa bikin distro kalian lebih konsisten. Jadi ketika ada salah satu sistem yang bermasalah, berarti semua sistem yang pakai distro yang sama bakal punya masalah yang sama. Dan ketika masalah ini tuntas di salah satu sistem, semua sistem ini juga bakal tuntas masalahnya. Di awal gua milih distro immutable yang bakal gua pakai. Distro immutable, seperti distro Linux in general, ada banyak jumlahnya. Bedanya adalah mereka punya konsepnya masing-masing dibandingkan distro umum yang biasanya cuma beda tema. So, saatnya milih distro. Susah, gua nggak begitu kenal. Vanilla OS, ya masih terlalu baru. NextOS, gua nggak mau belajar bahasa pemrograman cuma buat install software. Plain OS, sama kayak Vanilla OS. Fedora, well, maybe. Pada akhirnya gue milih Fedora Silverblue. Gue cukup pede dengan Fedora karena Fedora sendiri adalah distro yang paling terkenal di list ini. Kita semua tahu kalau apapun yang jadi default Fedora, mereka jadi default di Linux secara general. Pengaruh mereka emang sekuat itu. A real statement, a see-through gold plate. Di minggu pertama, gue nginstal dan replika workflow gue yang ada di Arch. Gue install semua software gue lewat Flatpak. Saat awal-awal kita pakai Flatpak, biasanya kita bakal disuguhin daftar file yang perlu di-download yang size-nya gede banget. Bisa dibilang segede instalasi awal Arch Linux. Tapi lama-kelamaan file-file ini nggak bakal ke-download lagi. Jadi kurang lebih nggak ada bedanya sama distro lama yang bakal install dependensi tiap kali install software. Yang gue anehin dari Flatpak ini adalah somehow mereka nggak pakai FlatHub secara default. Di Fedora Silverblue ini, mereka pakai repository Flatpak sendiri. Tapi gue nggak percaya sama repo ini, jadi gue langsung switch ke FlatHub. Kalau kalian pakai Silverblue di masa sekarang, kemungkinan FlatHub bakal jadi repository secara default. Oke, jadi gimana dengan masalah suspend tadi? Well, suspendnya works. Tapi setelah Fedoranya gua update, suspendnya malah jadi nggak works. Ini karena sistem dari updatean Fedora yang baru punya versi yang sama kayak sistem yang di Arch tadi. Untungnya kita bisa rollback upgradean kita tanpa perlu otak-atik lagi. Pokoknya rollback ini just works. Kita nggak bisa ngelakuin hal ginian di distro tradisional, apalagi di masa kritis kayak kernel panik misalnya. Balik lagi ke Flatpak. Flatpak emang bagus buat aplikasi GUI, tapi buat software terminal, ya disitu mulai kerasa kekurangannya. Gue nyoba install dan pakai NeoVim lewat Flatpak dan pengalaman gue nggak pernah baik. Kalau kalian mau run aplikasi Flatpak lewat terminal, kalian harus ketik seluruh struktur dari nama package-nya. Terus juga konfigurasi dari NeoVim dipindah dari yang biasanya di .config jadi ke tempat yang gue nggak familiar. Jadi rasanya agak frustasi kalau software terminal ada di Flatpak. Dan disinilah mulainya pengakalan dari keterbatasan immutable, yaitu kontainerisasi distro, atau yang gua pakai di sini, DistroBox. DistroBox ini adalah software yang bisa bikin kalian ngejalanin distro Linux apapun lewat terminal. Artinya, kalian bisa menikmati package manager apapun, dan bahkan seluruh di sistem kalian. Pengen Pacman tanpa install Arch Linux? Ambil image distronya dan install sebagai kontainer. Pengen APK yang cepet, tapi device gak didukung oleh Alpine Linux? Ambil image-nya dan install. Bahkan, kalau kalian pengen pakai tools Kali Linux, tanpa perlu VM atau lihat USB, kalian bisa ambil image Dockernya dan install tools lengkapnya. DistroBox ini juga berguna banget buat gua. Di Arch Linux, gua harus restore ke instalasi bersih dan upgrade sistem gua tiap semester biar sistem gua nggak berat dengan software-software dan dependensi yang nggak gua pakai.
Tapi dengan DistroBox, gue bisa konfigurasi di awal instalasi dan simpen kontainer ini. Dan ketika gue rasa sudah saatnya hapus bersih, gue bisa hapus kontainer ini dan clone kontainer awal gue. Jadi, upgrade sistem gue bakal lebih bersih dan tanpa resiko ngerusak sistem keseluruhan gue. DistroBox ini saking bagusnya, mereka bisa jadi full replacement buat Flatpak. Selain aplikasi terminal yang bisa diinstal kayak Vim, compiler, dan aplikasi terminal lain, kita juga sebenarnya bisa install aplikasi GUI di DistroBox. Kalian bisa ekspor aplikasi GUI dari kontainernya dan jalanin sama kayak aplikasi biasa. Pengalaman gua ngejalanin software terminal lewat DistroBox gak ada bedanya dengan ngejalanin di native langsung. Tapi di aplikasi GUI agak terganggu, terutama temanya yang kadang nggak selaras. DistroBox ini juga nggak eksklusif di distro immutable aja. Kalian bisa pakai ini di mana aja. Gue nyaranin buat pakai DistroBox ini kalau kalian punya package yang nggak bisa diinstal di distro kalian. Mungkin gue bisa bikin tutorial tentang DistroBox ini sendiri di lain kali. Gue bisa lihat jenis distro immutable ini dipakai secara umum. Tapi masalah yang mungkin orang pada nggak suka adalah size update-nya. Masalah ini sebenarnya bukan masalah buat gua, tapi melihat komunitas lokal yang anggotanya mempermasalahkan ukuran live USB, gua perlu bahas ini untuk sekedar waspada. Untuk ukuran file ISO-nya sendiri yang Ubuntu Cinnamon 2304 ini 4,3 GB, yang mana ini sedikit lebih kecil daripada Ubuntu yang Gnome 4,6 GB. Jadi 300. Bisa dibilang, pakai model distro immutable ini setara memakai dua distro di satu penyimpanan, yaitu sistem host dan Flatpak. Bahkan kalau kalian pakai DistroBox, kita bisa setara pakai dua distro. Artinya, ketika kita upgrade, kita bakal setara dengan upgrade 2 atau lebih distro. Tapi hal ini bisa ditawar. Sistem host sebenarnya kita bisa pelakuin sebagai LTS. Kalau hardware kalian gak punya masalah atau bug, kalian bisa upgrade sistem dengan jarang-jarang atau hanya saat ada siklus rilis selanjutnya. Jadi tersisa Flatpak dan DistroBox. Kalau kalian gak punya alasan kuat buat pakai DistroBox, kalian bisa skip DistroBox dan hanya perlu upgrade software Flatpak. Dan bahkan, kalian sebenarnya nggak begitu perlu update software Flatpak. Hal ini karena distro immutable secara desain mendukung partial update. Sistem dependensi dari tiap-tiap software bisa terpisah, dibandingkan distro biasa yang perlu full upgrade, yang kalau di skip bakal terjadi keributan dependensi. Keributan dependensi ini yang bikin aplikasi nggak berjalan, karena dependensinya yang nggak kompatibel. Oke, so, apakah Fedora Silverblue worth it? Buat gua, ya. Apakah gua bisa rekomend distro ini ke kalian? Dengan menimbang masalah size update tadi, jawaban gua tetap ya. Kalian bisa update dengan numpang WiFi, you know. Meskipun konsep yang ada masih baru, benefit yang kalian dapatkan bakal lebih baik dibandingkan kalian pakai konsep distro tradisional, kayak Ubuntu, Debian, Arch Linux, dan semacamnya. Sebenarnya gue punya masalah yang gue alamin, tapi saking lamanya gue di distro ini, masalahnya nggak gue cantumin di video ini karena udah keburu di fix. Misalnya printer. Di Fedora 37, gue masih perlu install driver printer buat pakai printer gue. Dan buat install driver ini, perlu ada kompromi immutabilitas sistem gue dengan pakai layered package. Tapi di Fedora 38, printer gue somehow just works tanpa perlu driver, bahkan bisa dipakai secara wireless. Awalnya gue bakal pakai distro ini sebulan buat challenge, tapi sampai sekarang gue masih pakai distro ini dan gak ada pikiran buat balik ke Arch Linux. Gue cukup positif dengan distro immutable dan perkembangannya saat ini. Gue harap distro ini bisa mengantarkan Linux desktop menjadi lebih aman, user friendly, dan terstandarisasi. So, gimana menurut kalian? Apa kalian pernah atau sedang pakai distro immutable? Komen di bawah ya distro yang mana yang kalian pakai dan pengalaman kalian kayak bagaimana. So, like video ini kalau kalian mau video review distro kayak begini, jangan subscribe. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya.